mengambil 3 biji kakao, Mina, seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah, dihukum percobaan penjara 1,5 bulan dengan masa percobaan selama 3 bulan. Ya, yang membuat agak terharu adalah nenek ini menyampaikan pembelaannya tanpa didampingi pengacara. Dan dia menyampaikan pembelaannya dengan menggunakan bahasa Jawa. Sidang dengan terdakwa Nenek Minah digelar di Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah. Nenek warga desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Banyumas ini menjalani sidang pembelaan atas tuntutan jaksa. Tanpa didampingi pengacara, Nenek Minah menyampaikan sendiri pembelaannya dengan bahasa Jawa. Sebelumnya, jaksa menuntut Nenek Minah 6 bulan penjara. Nenek Minah dituduh mencuri 3 biji kakao milik perkebunan PT RSA. Pasca pembelaan, jaksa tetap pada dakwaan. Puluhan warga dan aktivis LSM mendatangi hakim untuk memberikan dukungan kepada nenek berusia 55 tahun ini. Hakim melanjutkan sidang putusan. Ketika membacakan pertimbangan putusan, hakim tak kuasa menahan tangis. Nenek Minah akhirnya dihukum 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Dengan putusan ini, Nenek Minah tidak ditahan, kecuali dalam waktu 3 bulan melakukan tindakan yang sama. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Robi Sofwan Amin, TV One mengabarkan. Dari kasus Nenek Minah, hampir seluruh lapisan masyarakat menolak akan dihukumnya Nenek Minah. Hanya karena mencuri kakao yang harganya tak seberapa. Masyarakat berpendapat bahwa hal itu sungguh tidak adil, serta tidak bermoral, ketika hukum harus ditegakkan terhadap Nenek Minah yang umurnya sudah sangat tua, dan hanya karena kakao seharga Rp2.500. Dengan maraknya pemberitaan di media massa dan media elektronik, maka Herbert Lionel Adolphus Hart, seorang filsuf, berpendapat bahwa hukum adalah sistem aturan. Terdapat aturan dasar yang diterima pejabat dengan prosedur yang sudah ditetapkan untuk menetapkan aturan yang disebut hukum. Hart dikenal dengan teori separation thesis, yaitu hukum terpisah dari moral. Tidak ada kaitan antara sistem hukum dan ide tentang keadilan dan moral. Sebuah sistem hukum dapat berfungsi efektif meski tidak mengandung keadilan atau moral. Persoalan hukum harus dipisahkan dari persoalan moral dan keadilan. Ya berarti nggak boleh berisik dong. Sama sih gue nggak ngerti. Tentuin dong. Udah lama banget. Iya, habis mana sini deh? Lihat deh. Coba gimana? Parah banget ya. Pantuk. Udah deh, kita pikir-pikir dulu ya, cabut aja yuk. Tapi kita bisa ngomong lagi kan? Begitu banyak perdebatan antara mahasiswa Fakultas Hukum yang menimbulkan pro dan kontra mengenai keadilan dan moral setelah membaca pendapat
Herbert Lionel Adolphus Hart mengenai kasus Nenek Minah. Terhadap permasalahan tersebut, seorang filsuf yang bernama Lon Fuller juga memiliki pandangan tersendiri terhadap kasus Nenek Minah. Menurut pendapatnya, hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Lon Fuller terkenal dengan teorinya, yaitu overlapping thesis. Kalau untuk masalah ini sih sebenarnya tergantung di proses awal sih. Kalau misalnya dari kejadian awal, pihak yang merasa kehilangan nggak sampai lapor ke pengadilan gitu sih sebenarnya dengan cara damai pun sebenarnya nggak harus dengan usia segitu dan diambilnya nggak terlalu berharga sih sebenarnya mestinya nggak sampai ke pengadilan sampai dihukum 1,5 sih. Cuma kalau dari udah sampai ke pengadilan sih biasanya ya dengan hukuman segitu juga nggak fair juga sih sebenarnya kan dengan kondisinya segitu. Tapi ya kalau saya sebagai masyarakat umum sih ngerasa nggak adil aja sih. Kalau dengan cuma ngambil kakao yang nggak berharga gitu dihukum segitu sebenarnya buat kita nggak fair. Cuma kalau dari segi hukum mungkin ada peraturan-peraturan khusus yang harus si terdakwa itu dapat hukuman 1,5 atau berapa tadi? 1,5 bulan, setengah bulan sih mungkin kalau mulai prosedur mungkin deserve sih harus. Cuma kalau kita sih pengennya nggak usah lah gitu. Itu aja sih. Oke. Kalau menurut saya Mbak, itu nggak adil aja karena hanya mencuri sebesar itu dipenjara 1,5 bulan seperti itu. Yang ketahuan buat Nenek Minah itu nggak sebanding, soalnya kalau misalnya itu masih bisa diurusin dalam kekeluargaan sama pencuri sama Nenek Minahnya sama pemilik kakaonya. Terus jadi kalau misalnya dilihat dari hukum Indonesia harusnya penegak hukumnya juga lebih lebih tegas ya. Kalau misalnya koruptor aja cuma dihukum beberapa bulan, sedangkan hukumannya itu harusnya bertahun-tahun kan. Jadi kalau misalnya penegak hukumnya lebih gimana ya, pokoknya lebih itu aja deh, dia lebih adil, lebih pokoknya penegak hukumnya tuh kita harus cari yang benar juga deh kita. Ya. Kasus Nenek Minah, kalau memang dia sudah terbukti bersalah dan harus dihukum, ya tidak apa-apa sih, soalnya kan negara kita ini negara hukum ya. Kalau misalnya dia terbukti dan sudah terdapat dalam KUHP, ya menurut saya sih wajar-wajar saja. Kalau menurut pendapat saya sih, saya setuju aja kalau misalnya Nenek Minah itu dihukum, karena Nenek Minah kan terbukti melakukan kejahatan, yaitu kan pencurian. Setiap orang yang ngelakuin suatu kejahatan ataupun pelanggaran yang memang harus dihukum kan sesuai dengan ketentuan yang udah ada di KUHP ataupun di peraturan perundang-undangan lainnya. Karena setiap orang, masyarakat itu sendiri kan butuh keamanan yang memberikan mereka kepastian hukum. Kalau misalnya hal nominal kecil seperti ini aja dibiarin, apalagi nanti hal besar seperti itu, kan kita ataupun hukum itu sendiri harus memberikan efek jera terhadap siapapun yang melanggarnya. Where to go, I had no idea. 2610 was the price to pay. A messed up kid with no ideals at all. I thought, those 2610, I shouldn't give them away. I remember this young guy died and I took his part. He
got vitamin and stitches on his pretty face. A long time to see, but I